Shalom Jemaat Surabaya City Blessing. Berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir di gereja ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa, hari Jumat ini, tanggal 3 April, kita akan merayakan bersama ibadah Jumat Agung kita In Christ Alone yang diadakan jam 9 pagi. Dan ibadah Paskah sebab Dia hidup pada hari Minggu tanggal 5 April jam 9 pagi. Mari kita memperingati dan merayakan pengorbanan Kristus dan kebangkitannya yang luar biasa. Untuk informasi carousel, konseling, baptis, dedikasi, atau untuk didoakan, Anda dapat menghubungi kami Blessing Center melalui nomor WA 0898 1333 789. Sekian pengumuman Blessing Center hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Pada saat saya diberikan kesempatan kembali melayani jemaat Tuhan di tempat ini, menjelang Jumat Agung, saya merenungkan bagian-bagian dari peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh Tuhan kita, yaitu Yesus. Pada saat saya menjelajahi dan saya merenungkan bagian-bagian yang saya rasa perlu untuk saya sampaikan bagi jemaat yang ada di tempat ini, saya menemukan satu renungan untuk kita semua. Karena ini sangat penting dan saya harap juga kita mengetahui di mana dan posisi kita. Khususnya dalam kita melayani Tuhan. Tetapi sebelum itu, izinkan saya juga menyampaikan rasa syukur saya dan terima kasih saya kepada gembala yang ada di tempat ini, Ibu Fani dan tim pengembalaan yang ada, seluruh juga para pelayan, staf, dan seluruh jemaat saya mengucapkan terima kasih. Ini sebuah kehormatan bagi saya bisa dapat berdiri di hadapan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa lihat saya sampai saat ini, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Kita langsung saja buka di dalam kitab Lukas pasal yang ke-21. Kitab Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-19. Kitab Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-19. Di sana dikatakan, Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Tetapi semua itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Hal itu akan menjadi kesempatan bagi kamu untuk bersaksi. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat. Ini sebuah pekerjaan Roh Kudus. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Ini yang dahsyat. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya memberikan ada 3 hal dalam rangkaian ayat ini. Saya akan menjelaskan. Yang pertama bahwa ini mengkisahkan tentang murid-murid bertanya tentang tanda yang akan Yesus berikan kepada mereka. Jadi sebetulnya ini adalah sebuah pertanyaan yang lama. Tetapi kalau kita melihat keseluruhan dari bagian ini peringatan yang sama juga. Murid-murid itu bertanya kepada Yesus, Guru,
Bila manakah itu akan terjadi? Lihat ayat sebelumnya, pada saat itu murid-murid meminta tanda bagaimana Yesus membangun kembali bait Allah. Karena pada saat itu yang Yesus lihat bahwa pada waktu itu mereka tercengang, mereka terkejut, mereka begitu sangat bangga dengan apa yang mereka lihat, yaitu bait Allah. Tetapi pada saat itu Yesus akan meruntuhkan bait tersebut. Tetapi apa tandanya, kata Tuhan? Nah, yang kedua, kita lihat konteks yang kedua tentang kewaspadaan. Ya, tentang kewaspadaan. Yesus memperingatkan murid-muridnya agar waspada terhadap setiap hal yang akan menimpa hidup setiap mereka. Adanya penyesat-penyesat, peperangan, konflik. Kita lihat sekarang ini kondisi keadaan di mana kita saat ini ada banyak yang tidak pasti. Belum lagi kita dengar berita yang ada di luar. Belum lagi kita mendengar berita yang ada di dalam negeri. Semuanya dalam keadaan yang tidak pasti. Peperangan di mana-mana, konflik di mana-mana, bencana alam baru-baru saja kita alami. Saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, di Aceh dan sekitarnya. Dan berbagai bentuk penganiayaan, bukan hanya zaman dulu, tetapi pada masa sekarang pun sulitnya orang untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, bersyukurlah dan sungguh-sungguhlah beribadah. Karena banyak dari setiap kita, saudara-saudara kita, sangat begitu sulit untuk bisa dapat mengangkat tangan serta menyanyi dengan kesungguhan hati. Itu yang kedua. Tuhan Yesus berbicara tentang kewaspadaan. Yang ketiga, Tuhan Yesus juga berbicara tentang satu janji kemenangan. Tadi yang di ayat yang saya tadi katakan dahsyat itu, saudara. Tidak sehelai rambutmu. Ini suatu hal yang dahsyat. Sebuah janji kemenangan yang hidup lahir dari sebuah tindakan kita, sikap kita. Sebuah panggilan yang mempertahankan iman di tengah-tengah kondisi yang ada, yang kita hadapi pada masa-masa saat ini. Perhatikan paradoks janji dan keselamatan di situ. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Ya ini mah kalau pikir-pikir hanya dua, saudara. Tuhan sama tukang cukur. Ya. Kamu akan memperoleh hidupmu. Ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan apa Bapak Ibu? Selamat. Nah, perhatikan pada bagian di mana saya mengajak setiap kita semua berfokus kepada tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Nah, mari kita lihat makna harfiah dari kata bertahan. Kata bertahan di sana dikatakan menjadi tetap pada posisi atau kedudukan. Seperti seorang pelaut dihantam dengan goncangan kapal yang begitu hebat. Di tengah-tengah ombak yang begitu dahsyat, dia masih bisa berdiri dan memegang tali agar supaya mereka tidak terombang-ambing. Coba bayangkan. Itu artinya bertahan. Bertahan juga di sana berbicara tentang mempertahankan diri. Tidak menyerah. Nanti kita akan bicara lebih jauh Bapak Ibu. Saya ingin ajak setiap kita memahami dulu pengertian dari kalau kamu tetap bertahan. Karena kalau rincian, penjelasan atau pemahaman kita tentang berbagai hal yang terjadi, Tuhan Yesus sudah menjelaskan. Sudah dia gambarkan, sudah dia tegaskan bahwa hal itu akan terjadi.
Tetapi kalau dikatakan kalau kamu bisa melewati semua itu, kalau kamu tetap bertahan. Dikatakan juga mempertahankan diri, tidak menyerah dengan cukup untuk jangka waktu tertentu. Ya. Nah, kata bertahan juga saya menuliskan di sana, kata ini menunjukkan keteguhan, daya tahan, kemampuan untuk bertahan. Bertahan di sana saya juga menggarisbawahi bahwa bertahan yang saya maksud tidak pasif, tetapi aktif. Tidak diam, tetapi melainkan ada suatu reaksi, satu sikap di mana bertahan kita itu membawa kita di dalam satu proses dan kita akan melihat dari hasil sikap dan reaksi kita menimbulkan suatu kemenangan. Itu yang saya maksud dengan kita kata bertahan. Meski dalam keadaan kondisi yang sangat sulit, baik itu secara mental atau fisik, terkadang itu menuntut kita untuk kita bertahan dalam pelayanan, dalam panggilan, melihat keadaan kondisi yang begitu carut marut, jemaat yang terasa sulit untuk dikendalikan, ada berbagai omongan yang tidak sedap, ada berbagai pertikaian terjadi di sana sini. Terkadang di dalam kita menghadapi panggilan kita di hadapan Tuhan, kita disuruh untuk bertahan. Bertahan di sana nanti saya akan jelaskan Bapak Ibu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Saya lanjutkan dulu. Dikatakan kalau kamu tetap bertahan. Bertahan menjelaskan sikap dan reaksi kita dalam merespon dan memberi perhatian dalam setiap bentuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu tekanan hidup, baik itu mungkin bantahan, penolakan, pergumulan batin, permasalahan sehari-hari, mendidik anak, walau dalam kondisi yang sulit rasanya, kadangkala sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah, ingin rasanya mau menyerah. Tuhan, kok rasanya begini-begini saja perubahannya. Kayaknya kok berjalan di tempat. Sudah saya lakukan, saya sudah berbuat berbagai hal, kok rasanya hasilnya begini-begini terus Tuhan. Sebagai seorang ayah, mungkin kita dalam mendidik anak, kita diperhadapkan dengan kondisi situasi yang seperti itu. Kalau kamu tetap bertahan. Sekali lagi di sini berbicara tentang sikap dan reaksi kita dalam menyingkapi persoalan, tantangan hidup, permasalahan yang datang di dalam kehidupan kita. Tuhan melihat sikap dan reaksi kita. Dikatakan kalau kamu tetap bertahan, menjelaskan sikap, menjelaskan kepada kita, mengarahkan kita untuk melihat dan memperhatikan apa yang terjadi di sekeliling kita. Ada kalanya kita harus memahami nih, bagaimana kalau kita ini diberikan mata untuk melihat. Bukan saja engkau mendengar, bukan saja engkau bisa bereaksi, tetapi engkau melihat. Bertahan yang saya maksud di situ adalah mengarahkan kita untuk melihat dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Dan melalui ketekunanlah dan kesetiaan kita lah, itu akan berefek kepada hal yang positif dalam kita bertahan. Ada kalanya kalau orang dihadapkan dengan bertahan dalam situasi yang sulit, konflik, kekurangan, dan sebagainya. Biasa orang sudah tidak bisa dapat melihat hal-hal yang baik. Pandangannya itu kabur.
sudah tidak bisa melihat hal yang baik. Segala yang terlihat itu sepertinya kelam, gelap. Sudah tidak bisa lagi juga membedakan. Oleh sebab itu saya menjelaskan, kalau kamu tetap bertahan, kadang kita harus melihat dan memperhatikan. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau kamu tetap bertahan, saya menjelaskan di sana, kita itu melihat pekerjaan Tuhan. Menolong kita untuk dapat memperhatikan pekerjaan Tuhan yang sedang berlangsung di balik layar. Biasanya ada sesuatu dengan apa yang sedang kita alami. Di balik itu ada sesuatu. Dan perlu kita pahami bersama bahwa apa yang terjadi, Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah gagal, serta Tuhan juga tidak pernah lalai. Ada kala kita berpikir bahwa Tuhan sudah tidak lagi memperhatikan saya. Rasa-rasanya segala upaya dan daya yang sudah saya lakukan, rasanya Tuhan sudah tidak lagi memperhatikan saya. Orang lain dia perhatikan, tetapi diri saya dia tidak perhatikan. Itu ada kalanya selalu berbunyi, seringnya kenceng di dalam hati kita. Apalagi kalau kita melihat ada orang yang berhasil, sedangkan kita sudah setia, berdoa setia, ibadah setia, datang kepada Tuhan setia, merenungkan firman Tuhan setia. Tetapi kita diperhadapkan dengan kita melihat ada orang yang jauh lebih berhasil. Yang dimana orang tersebut tidak setia kepada Tuhan pun, tidak beribadah, tidak merenungkan firman Tuhan, tidak setia dalam gereja, itu berhasil. Nah, apakah di sini bahwa Tuhan tidak adil dalam memperlakukan hidup kita? Hati-hati. Hati-hati. Nanti akan lebih jauh saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu. Yang keempat, kalau kamu tetap bertahan, kita ini memahami rencana Tuhan. Memahami rencana Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan itu berkarya. Kita akan diperkaya dengan memperhatikan bagaimana Tuhan dengan strateginya menolong kita dari kesusahan pertama, kesusahan kedua, kesusahan ketiga. Kita melihat secara nyata. Bukan karena kata orang, tetapi kita melihat secara kasat mata bagaimana Tuhan bertindak, bagaimana Tuhan memperlakukan kita, bagaimana Tuhan melindungi kita. Itu yang akan diperlihatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena dia Tuhan yang cukup dekat dengan kita. Dia pribadi yang bukan sangat jauh di ujung sana. Sedangkan kita ada di ujung yang sana. Bukan. Dia Allah yang begitu dekat. Dengan kata lain, dia ingin berperkara di dalam kehidupan kita. Dia di dalam kehidupan kita, dia mau mengiringi kita. Dia mau menuntun kita. Dan dia juga ingin menunjukkan keperkasaannya, kebesarannya, kedaulatannya, kepeduliannya, keempatiannya di dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi jangan dipikir bahwa Tuhan pada waktu kita berseru dia tidak mendengar. Dia dengar. Tapi kenapa Tuhan yang sana yang lebih berhasil, sini gak berhasil? Bukan begitu cara kerja Tuhan dengan logika-logika yang kita bawa di dalam Tuhan. Saudara lihat ini. Kalau kita ingin melihat kemenangan, kalau kita ingin melihat kemuliaan Allah nyata di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, kalau kita mengharapkan sesuatu yang besar terjadi, mujizat Tuhan terjadi dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, kita melihat mujizat Tuhan terjadi. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Terkadang kitalah orang yang sulit, kita orang yang tawar menawar, kita orang yang selalu kalkulasi dengan Tuhan. Kalau boleh Tuhan saya gak usah ikut proses yang seperti ini. Bisa gak langsung seperti ini. Kita tidak mau menerima proses dari Tuhan.
Kalau Tuhan suruh, kalau kamu bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Berbicara tentang memperoleh hidup, maksud Tuhan Yesus di sana, dia tidak saja berbicara tentang kehidupan yang akan datang, tetapi dia berbicara tentang kehidupan yang engkau harapkan, yang engkau butuhkan di dalam kehidupan. Memperoleh hidup, saudara. Ada banyak orang berusaha bagaimana dia menciptakan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Ada banyak orang berusaha kerja siang malam, berkompetisi, bersaing. Bahkan bersaingnya pun harus menghancurkan satu dengan yang lain. Dengan tujuan dia ingin memperoleh kehidupan yang dia mau. Tetapi sesungguhnya makanya itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, waspadalah. Waspada. Karena dari berbagai bentuk orang-orang yang bisa dapat saudara dengar menyampaikan hal-hal yang baik itu belum tentu baik. Belum tentu mengarahkan saudara kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan katakan kalau engkau tidak tinggal dan hidup dalam proses salib, maka engkau tidak akan pernah melihat kemuliaan Allah. Bukan berarti, kan Tuhan Yesus disalib, berarti kita juga harus disalib. Ya, kalau memang hal itu boleh terjadi, kenapa tidak? Tetapi Bapak Ibu, proses yang Tuhan izinkan terjadi, ada kalanya dia Allah yang tidak berpikir jahat kepada kita. Dia mau agar supaya kita tetap hidup dengan penuh damai sejahtera dan seterusnya. Ada tuh banyak orang yang kembali kepada Tuhan tanpa harus sakit penyakit, mengalami penderitaan yang begitu besar, tanpa harus melewati bagian-bagian yang saya sudah sampaikan kepada saudara. Itu berarti Tuhan itu tidak memikirkan hal yang jahat. Dia hanya sekarang ini sedang memikirkan, dia sedang mengharapkan agar supaya kita untuk sungguh-sungguh hidup melihat bahwa betapa Allah ingin supaya kita pada waktu kita memperoleh segala yang kita harapkan daripada Tuhan, hidup kita itu betul-betul memuliakan Tuhan. Dijauhkan dari kesombongan, dijauhkan dari segala keangkuhan, dijauhkan dari segala bentuk kejahatan. Karena ada begitu banyak orang yang berhasil, sedikit saja berhasil. Hidupnya itu seakan-akan merasa bahwa dia jauh lebih hebat daripada yang lain. Itu banyak. Bukan di luar sana tapi di dalam sana sini. Semua kita bisa terjebak dalam hidup yang ringkas, instan, cepat, dan mendadak. Tetapi jarang orang mengambil jalan dalam proses perjalanan yang Tuhan kehendaki. Kita ingin kemuliaan dari kemenangan. Tapi kemuliaan itu punya harga Bapak Ibu. Yang harus kita bayar. Apakah itu? Hidup kita. Kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Intinya adalah kuncinya Yesus. Pertanyaan besar untuk kita semua pagi hari ini. Ya. Mengapa seseorang begitu sulit dan pada akhirnya kalah dalam mempertahankan iman di tengah-tengah godaan, malapetaka, pergumulan, penindasan. Berapa banyak dari kita semua ini mudah dapat jatuh. Berkompromi dalam segala bentuk apapun. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Berapa banyak kita rentan terhadap apa yang ditawarkan kepada kita. Banyak. Dan itu terjadi. Saya bicara hal yang real. Pagi hari ini saya mau bicara tentang hal yang real yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang sementara di mana kita dikacaukan, dibisingkan dengan berbagai bentuk informasi, bentuk berbagai hal yang ada. Simpang siur, pemberitaan dan sebagainya. Dan itu memudahkan kita. Kita seakan-akan sudah tidak lagi memiliki suatu ketetapan. Suatu
peneguhan. Di mana kita bisa dapat kuat, mengakar. Dan kita bisa dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang sempurna terjadi dalam kehidupan setiap kita. Mengapa seseorang begitu sulit dan pada akhirnya kalah dalam mempertahankan iman di tengah tekanan, godaan, malapetaka, pergumulan dan penindasan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau saudara lihat di sana, contoh kasus pencobaan di padang gurun, itu contoh bagaimana Yesus bertahan. Dari segala bentuk hal-hal yang ditawarkan. Yang ditawarkan Yesus gak setengah-setengah, saudara. Yang dahsyat-dahsyat, saudara. Kadang-kadang kalau kita ngelirik sedikit saja, itu rasanya itu membawa kenikmatan dunia, saudara. Dan siapa yang tidak mau? Bicara tentang kenikmatan dunia, siapa yang tidak mau? Kita nggak boleh munafik. Ada kalanya kita harus belajar dari Yesus. Bagaimana dia melewati pencobaan yang ada. Untuk dia bertahan. Walaupun dia anak Allah. Mudah bagi dia untuk memerintahkan. Mudah bagi dia untuk memanggil segala bantuan dari sorga untuk dapat menolong dia. Tetapi Yesus, dia tetap bertahan. Dia tetap melewati, dia tetap berproses. Dan dia menunjukkan kita, kalau ada kisah tentang pencobaan Yesus di padang gurun, itu bukan hanya cerita dongeng Bapak Ibu. Bukan. Ini cerita sungguhan. Kenapa sih ada cerita tentang pencobaan di padang gurun? Agar supaya kita belajar, tahu, ngerti, dan mengikuti. Bukan saja tahu dan ngerti, tetapi kita belajar untuk mengikuti, meneladani apa yang sudah diperbuat oleh Yesus. Mengapa banyak orang selalu jatuh, bangkit, jatuh, kalah dan sebagainya. Sebentar hari ini datang ke gereja, sebentar kuat, pulang dari gereja, hajar dengan berbagai benturan-benturan persoalan masalah, kalah lagi, keluar lagi, kalah lagi. Seakan-akan hari Minggu itu tempat ngecas. Ya, saudara tahu handphone? Handphone kalau semakin terus dipakai kan akan habis toh. Seperti itu hidup kita. Nah, kapan menangnya? Oleh sebab itu, kehidupan kita tidak sedang dalam keadaan yang diset oleh Tuhan seperti itu. Tidak. Karena Tuhan ingin mengesetnya itu betul-betul sempurna. Sempurna. Nah, ini akar masalah yang pertama. Karena hidup kita masih terlalu sering diliputi oleh kekhawatiran. Kenapa orang gak bisa bertahan? Kenapa orang gak bisa dapat mempertahankan keyakinan, mempertahankan segala bentuk hal-hal yang sudah dia terima, yang sudah dia hafal, yang sudah dia tanamkan di dalam dirinya, yang sudah dia yakini sebagai suatu pedoman dalam hidupnya. Kenapa orang tidak bisa bertahan? Karena hidup kita masih terlalu sering diliputi oleh kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan akan masa depan. Saudara, pada waktu kita mendengar Iran vs AS, rasanya awal-awal biasa-biasa. Tapi setelah kita mendengar Selat Hormuz itu tidak sembarang kapal bisa dapat lewat. Waduh. Beberapa orang sudah antri di pinggir SPBU. Takut habis bahan bakar. Kan orang mulai khawatir. Kalau gimana nanti? Seperti apa? Bingung. Semua orang bingung. Mulai rangsangan dunia mulai masuk dalam pikiran kita. Mulai kita dibombardir dengan berbagai bentuk kekhawatiran. Karena ini area pikiran. Ini area pikiran yang bekerja.
Kita dibombardir kekhawatiran, ketakutan. Aduh, baru aja memulai bisnis. Loh, ada cerita seperti ini. Ini kan mempengaruhi semua. Inflasi mulai merosot. Ekonomi bergejolak. Baru aja 2 bulan, 3 mau masuki 3 bulan akhir. Tuhan baru aja memasuki tahun ini. Akhir tahun 2025 kita berdoa kepada Tuhan. Akan terjadi mujizat, kemenangan dan sebagainya. Dan pada waktu kita memasuki 2026, Januari, Februari, Maret. Yang lebih banyak bukanlah firman Tuhan. Tetapi kekhawatiran dunia yang masuk dalam pikiran kita. Betul-betul. Waduh, baru usaha mulai. Baru merintis. Ada masalah seperti ini. Gimana ya? Yang kedua, kenapa tiap orang tidak bisa bertahan dan selalu kalah? Karena hidup kita ini rentan. Kita merasa tercobai oleh rangsangan dosa yang terus-menerus kita tertipu oleh kenikmatan dunia yang selalu menawarkan janji palsu. Ini bukan hanya serangan-serangan pikiran. Hasrat juga sedang diborbandir. Keinginan-keinginan. Kepingin cepat kaya. Kepingin cepat A, B, C. Rasa-rasanya itu perlu dilakukan dengan cara-cara mengorbankan yang lain. Aduh, saya mau lebih sukses dari dia. Bagaimana caranya? Saya harus menghalau orang tersebut. Kita selalu tertipu dengan kenikmatan dunia. Karena hidup kita ini memang benar kita sudah jatuh di dalam dosa. Hidup kita penuh dengan dosa. Terkadang mengikis, menghapus, membersihkan segala dosa di dalam diri kita butuh proses. Memang dia telah mati bagi kita dan menebus segala dosa-dosa kita. Tetapi ada satu bagian di dalam dirimu yang engkau harus terus menyelesaikannya sampai kedatangan yang kedua kali. Yaitu apa? Hasrat yang selalu muncul di dalam hidup setiap kita. Saya kepingin kaya Tuhan, capek saya menderita terus. Janji-janji palsu. Banyak saudara berkeliaran. Ada orang tahu bahwa investasi bodong, masih pun tetap orang mau mengikuti investasi bodong. Ditawarkanlah ini itu, masih pun tahu bahwa itu salah, tetap pun mau melakukan. Karena apa saudara? Karena kepingin tetap mau cepat kaya. Kenikmatan dunia, hasrat yang bekerja. Yang ketiga, karena ini area akar pikiran. Hasrat, ini yang satu, karena kita sering kehilangan arah dan tidak memahami identitas asli kita di hadapan Tuhan. Kita ini anak Allah, amin. Saudara dan saya kita adalah pewaris-pewaris kerajaan Allah, amin. Kalau saudara tahu tentang diri kita, otoritas kita di hadapan Tuhan, maka kita akan sama memperlakukan hidup kita ini seperti bagaimana Yesus memberikan contoh kepada kita pada waktu dia menghadapi pencobaan di padang gurun. Identitas kita ini anak Allah. Kamu siapa? Saya Dusty. Tetapi di dalam diri saya ada pribadi Allah yang besar. Ada roh Tuhan yang selalu berkarya di dalam hidup saya. Yang selalu akan terus menolong saya. Ini yang selalu Bapak Ibu kita kesampingkan. Kalau kita tahu identitas kita ini adalah anak-anak Tuhan, maka pahamilah, camkanlah bahwa Tuhan tidak akan lalai di dalam menolong setiap saudara. Dia berjanji. Dia berjanji. Dan kalau dia berjanji, janjinya itu kepada anak, kepada pewaris, kepada biji matanya,
kepada kesayangannya. Kalau saya buat janji sama anak saya, makanya jangan sekali-sekali buat janji serius sama anak ya saudara. Kalau enggak saudara tepati lu ya. Kalau saudara buat janji dengan anak saudara, maka saudara harus menepati. Karena kalau saudara buat janji, dia akan mengingat-ingat terus saudara. Kalau kita dengan Tuhan, kalau Tuhan sudah berjanji, sampai kekekalan dia akan tetap terus menepati janjinya. Kita ada sampai sekarang ini, itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Pahami saudara, bahwa kita ini adalah, identitas kita ini adalah anak Tuhan. Punya kuasa di dalam diri kita. Bahwa kita akan mengalahkan segala bentuk serangan-serangan yang datang dalam hidup kita. Katanya anak Allah, pada waktu menghadapi kegelapan, kita lari terbirit-birit. Jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Katanya anak Allah, lewat kuburan takut. Enggak boleh juga seperti itu. Ya, jangan buat coba-coba juga, bukan buat dibuat main-mainan juga, bukan. Tetapi saudara harus memahami, identitas saudara adalah anak-anak Allah. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita tetap kuat? Ada 3 pondasi. Saya akan cepat saja. Ada 3 pondasi yang dimana kita tetap kuat dan untuk mengajarkan iman kita pun tetap kokoh di dalam Tuhan. Yang pertama, strategi yang pertama adalah, bisa dimunculkan? Ya. Poin pertama adalah teruslah mengenal Allah. Di dalam Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32 dikatakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad. Dengan apa? Kata-kata licin. Janji palsu. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Dengan kata lain kita harus sungguh-sungguh terus mengenal Allah. Karena mengenal Allah bukan hanya sebatas engkau datang ke gereja. Mengenal Allah bukan hanya kau batasi hanya di dalam gereja. Di dalam setiap komunitasmu. Di dalam setiap rumah tanggamu. Di dalam setiap pertemananmu dengan orang lain. Di situ engkau mengenal Tuhan. Engkau mengenal Tuhan bahwa dia adalah Tuhan yang setia. Betul. Dia Tuhan yang tekun. Betul. Dia Tuhan yang gagah perkasa. Betul. Tunjukkan itu. Engkau bukan saja hanya mengenal Tuhan, hanya kata orang mengenal Tuhan hanya di dalam gereja. Tetapi secara pribadi. Engkau sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sehingga kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan itu keluar dari dalam pikiranmu. Karena apa? Kau penuhi dengan pengenalan akan Tuhan dalam setiap hidupmu. Terbentuk di dalam dirimu itu pengenalan akan Tuhan. Sehingga seperti Daniel diperhadapkan dengan berbagai kejutan dunia yang saat itu dia tetap kokoh. Daniel yang berkata umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Lihat coba bayangkan Daniel suruh nyembah patung. Kalau semua orang harus menyembah patung, menyembah dewa. Kalau tidak ada yang menyembah, kalau ada orang yang tidak menyembah dewa, dia akan masukkan ke dalam gua. Dia akan bunuh. Daniel dan kawan-kawan, Daniel friend. Dia tampil, dia tidak menyembah, dia tidak sujud. Itu artinya apa? Dia mengenal Allah yang cukup kuat. Saudara ditawari apapun oleh orang lain. Saudara diajak kompromi dengan orang lain. Saudara diajak orang lain bahwa gereja itu paling utama. Tetapi saudara ditawarkan dengan hal yang lain untuk saudara tidak bergereja. Saudara kalau kenal Tuhan, saudara akan tolak semua. Betul? Tolak. Mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang lain tanya, siapa Tuhan? Saudara bingung jawab. Siapa ya? Iya ya, siapa ya? Tadi di gereja nyanyi apa kita? Nggak tahu, lupa tadi. Berkali-kali. Itu kata bahasa berkali-kali itu Tuhan tidak pernah lelah dalam memperhatikan kita. You jatuh bangun,
dia masih mengerti saudara. Tetapi jangan terus-teruslah engkau jatuh dan bangun. Tetapi engkau harus tetap kuat di dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga tidak ada yang menggoyahkan. Tidak ada yang menggeser saudara. Tetapi saudara tetap kuat pada posisi yang dimana saudara melihat Tuhan dengan jelas. Yang kedua Bapak Ibu. Poin yang kedua itu bersandar pada Sang Penolong. Tadi di bagian awal, di bagian kisah tadi dijelaskan. Waspadalah, ada bencana, penyesat dan sebagainya. Kemudian nanti kamu akan dianiaya, ditangkap. Terus, ya, tetapi tenang, kata Tuhan. Kamu punya kesempatan untuk bersaksi. Dari semua bentuk persoalan, Tuhan bilang tenang, kamu akan bersaksi. Tetapi bukan dari kata-katamu. Dari mana saudara? Hikmat yang Tuhan berikan kepadamu. Siapa orang tersebut? Pribadi itu siapa saudara? Roh Kudus. Itu berbicara pekerjaan Roh Kudus. Di mana Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini, dia tidak tidur gitu saudara. Jangan kau matikan pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara. Terus kobarkan pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup saudara. Lihat kata Tuhan, aku akan memberikan hikmat kepadamu untuk berkata-kata. Dengan kata lain, Tuhan memahami dengan sangat apa yang akan kita alami. Engkau bisa menolak setiap tawaran dengan kata-kata hikmat. Engkau akan menolak setiap godaan, keinginan dengan kata-kata yang bijaksana. Itu semua dari pekerjaan Roh Kudus. Bukan saudara, bukan saya. Tetapi karena kita tahu Tuhan dikatakan lebih baik aku meninggalkan dunia. Dan aku akan mengirim kepadamu Sang Penghibur itu. Siapa saudara? Roh Kudus. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan bagian pekerjaan Roh Kudus. Bahwa kalau kita lihat sekarang ini, banyak orang mengenal Allah dengan baik. Dia bisa baca Alkitab. Banyak orang kalau orang tanya tentang Yesus, dia akan lihat Alkitab. Oh Yesus itu penolong, dia mati di atas kayu salib, kemudian dia bangkit. Maka dia ada di sorga, ada di Alkitab. Tapi kalau berbicara tentang Roh Kudus, tidak semua orang tahu. Karena Roh Kudus dia adalah pribadi sejak dahulu kala sudah ada. Pada waktu penciptaan sampai nanti pada waktu kekekalannya pun dia tetap bereksis. Dia tetap ada. Dia tetap ada. Roh Kudus perlu untuk dalam hidup kita. Menguatkan kita. Memateraikan kembali janji Bapa di dalam hidup kita. Meneguhkan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Allah. Sehingga kita benar-benar memahami. Dan kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 dan 17 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Kebenaran di zaman sekarang dapat dijual belikan. Tapi kalau kebenaran yang datangnya dari Allah, dalam pekerjaan Roh Kudus, tidak bisa dapat dibeli oleh apapun. Karena itu anugerah Tuhan. Dunia tidak dapat menerima Roh Kudus. Tetapi kamu mengenal Roh Kudus. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini dahsyat saudara. Allah Bapa selesai dalam penciptaan. Dalam sejarah bapak-bapak gereja, leluhur dan sebagainya. Hakim-hakim, nabi dan sebagainya. Perjanjian lama. Perjanjian baru. Di mana kita melihat karya Yesus. Pekerjaan Yesus. Misi Yesus hadir di tengah-tengah umat sejarah manusia.
pekerjaan Roh Kudus, dia memulai di mana Yesus naik ke sorga dan dia akan melanjutkan karya besar Allah sampai dapat terwujud di tengah-tengah kehidupan kita semua. Terakhir Bapak Ibu, saya tutup dengan ini. Poin yang ketiga. Bagaimana agar supaya kita tetap teguh, kokoh, bertahan di dalam segala bentuk apapun, yaitu persembahkan hidup. Ayat yang cukup terkenal di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama dan yang kedua. Kita harus mempersembahkan tubuh, hidup kita kepada Tuhan. Kalau pada waktu perjanjian lama, orang kalau sudah bersalah kepada Tuhan, dia mempersembahkan satu korban. Sebentar kita akan masuk pada perayaan Jumat Agung, 5 hari lagi. Di mana Kristus dikorbankan bagi kita. Dan sekarang saatnya juga, tidak hanya Kristus, karena kita sudah tahu Kristus sudah mengorbankan hidupnya untuk kita. Sekarang waktunya kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan saja ini menjadi sebuah kehidupan yang kita buat main-main, tetapi kita harus memahami Tuhan selalu berperkara terhadap kehidupan kita. Kalau saya kasih ringkasan seperti ini saudara. Ini ringkasannya. Memperoleh hidup di tengah-tengah ketidakpastian. Ya, ini ringkasannya. Jadi sangat jelas sekali tantangan dunia yang tak menentu. Bagaimana kita memahami realitas dan makna kita bertahan. Dan kalau kita tahu bahwa ada harga dalam sebuah kemuliaan, yaitu salib Kristus. Penyebab kegagalan juga saya jelaskan di sana. Dan langkah-langkah memperoleh kemenangan hidup, mengenal Allah secara pribadi, mengandalkan Roh Kudus, serta mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan.